Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semangat ya kalian yang lagi belajar di rumah. Nah, hari ini saya dan rekan saya akan membahas mengenai evaluasi dan supervisi. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Difta Restika Hesa dan rekan saya Ahmad Mudofar. Kali ini kami akan membahas pengembangan alat evaluasi, non-tes, dan analisis butir soal non-tes. Pertama, ada instrumen non-tes. Apa sih instrumen non-tes itu? Penilaian terhadap seseorang tanpa menggunakan tes. Lalu apa saja yang diukur pada instrumen non-tes? Yang diukur itu yaitu sikap dan pertumbuhan psikologi. Adapun jenis-jenis instrumen non-tes yaitu ada 10. Yang pertama skala bertingkat atau rating scale, yang kedua ada skala sikap atau attitude scale, yang ketiga ada angket atau kuesioner, yang keempat ada daftar cocok atau checklist, yang kelima ada wawancara atau interview, yang keenam ada pengamatan atau observation, yang ketujuh ada studi kasus atau case study, yang kedelapan ada penugasan atau task, yang kesembilan ada pemeriksaan dokumen, yang kesepuluh ada daftar riwayat hidup. Yang pertama, instrumen skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan nilai berbentuk angka terhadap hasil pertimbangan. Contoh, penggambaran tingkat prestasi di mana siswa mendapat skor 8 dan skor 5. Nah, ada pun penggambarannya yaitu skalanya bertingkat ya, dari 4, 5, 6, 7, 8. Skala bertingkat juga mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan skala bertingkat itu ada 3. Yang pertama, halo effect, yaitu kelemahan yang akan muncul jika dalam pencatatan observasi terpikat oleh kesan-kesan umum yang baik pada peserta didik, sementara ia tidak menyelidiki kesan-kesan umum itu. Kedua, generosity effect, yaitu kelemahan yang akan muncul bila ada keinginan untuk berbuat baik. Yang ketiga, ada carry over effect, yaitu kelemahan yang akan muncul jika guru tidak dapat memisahkan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Kedua, ada instrumen skala sikap atau attitude scale. Sikap adalah kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Adapun komponen mengukur sikap, yaitu ada 3, kognisi, afeksi, dan konasi. Salah satu model mengukur sikap yaitu dengan menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert. Langkah-langkah penyusunan skala Likert adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih variabel afektif yang akan diukur. Yang kedua, ada membuat beberapa pernyataan tentang variabel afektif yang akan diukur. Yang ketiga, ada mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif. Yang keempat, ada menentukan jumlah gradual dan frase atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan. Yang kelima, ada menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian. Yang keenam, ada melakukan uji coba. Yang ketujuh, ada membuang butir-butir pernyataan yang kurang baik. Dan yang terakhir, ada melaksanakan penilaian. Kemudian yang ketiga ada instrumen angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket pada dasarnya adalah sebuah daftar pernyataan yang diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Adapun macam-macam kuesioner ini ada 4. Kuesioner langsung. Yang pertama kuesioner langsung, yang kedua kuesioner tidak langsung, yang ketiga kuesioner tertutup, yang keempat kuesioner terbuka. Instrumen kuesioner atau angket ini memiliki keuntungan dan kelemahan. Kita bahas yang keuntungannya dulu. Keuntungannya yang pertama, responden dapat menjawab dengan bebas sehingga objektivitas terjamin. Yang kedua, data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar yang dijadikan sampel. Nah, sekarang kelemahannya nih. Kelemahannya yang pertama ada kemungkinan angket diisi oleh orang lain. Yang kedua, hanya diperuntukkan bagi yang dapat melihat saja. Yang ketiga, responden hanya menjawab berdasarkan jawaban yang ada. Langkah-langkah membuat angket yaitu yang pertama menyusun kisi-kisi angket, yang kedua menyusun pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan, berstruktur atau tak berstruktur, yang ketiga ada membuat pedoman atau petunjuk cara menjawab pertanyaan sehingga memudahkan peserta didik untuk menjawabnya, yang keempat jika angket sudah tersusun dengan baik, perlu dilaksanakan uji coba di lapangan sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahannya.
Yang kelima, angket yang sudah diuji cobakan dan terdapat kelemahan perlu direvisi, baik dilihat dari bahasa, pertanyaannya maupun jawabannya. Yang terakhir, menggandakan angket sesuai dengan banyaknya jumlah peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat angket itu ada yang pertama, setiap pertanyaan harus menggunakan bahasa yang baik, benar, jelas, singkat, tepat, dan mudah dimengerti. Yang kedua, jangan membuat pertanyaan yang mengarahkan pada jawab. Misalnya, kamu tidak menganggap ia anak yang cerdas, bukan? Yang ketiga, jangan menggunakan dua kata sangkal dalam satu kalimat pertanyaan. Misalnya, apakah kamu tidak senang untuk tidak membaca buku pelajaran? Yang keempat, ada hindari pertanyaan berlaras dua seperti apakah kamu senang belajar membaca dan berhitung? Yang kelima, ada buatlah pertanyaan yang tepat sasaran. Dan yang terakhir, ada jika terdapat angket yang tidak diisi, maka Anda harus membagikan lagi angket itu kepada peserta didik yang lain sebanyak yang tidak menjawab atau tidak mengembalikan. Selanjutnya ada instrumen daftar cocok atau checklist. Daftar cocok adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau checklist di tempat yang sudah disediakan. Manfaat daftar cocok antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu untuk mengingat apa yang harus diamati. Yang kedua, dapat memberikan informasi kepada stakeholder. Nah, yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah sebuah metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan tanya jawab sepihak. Nah, wawancara ini dilakukan dengan dua cara. Ada wawancara bebas dan ada wawancara terpimpin. Nah, keberhasilan wawancara sebagai alat penilaian sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancarai. Kedua, keterampilan pewawancara. Yang ketiga, ada pedoman wawancara. Langkah-langkah menyusun wawancara. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai. Yang ketiga, ada menyusun kisi-kisi. Yang keempat, ada menyusun pedoman wawancara. Dan yang kelima, ada lembar penilaian. Instrumen wawancara ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kita lihat kelebihannya dulu. Kelebihannya itu yang pertama, wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini bergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, ada wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar yang dijadikan sampel. Nah, kelemahannya apa nih? Kelemahan wawancara itu yang pertama ada keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Nah, adapun format kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut ya. Ini formatnya. Kita buat tabel dulu, terlebih dahulu, lalu kita tuliskan masalah, tujuan, pertanyaan, dan bentuk pertanyaannya. Pun ini format pedoman wawancaranya, itu kita kita buat tabel dulu, lalu kita kasih aspek-aspek yang diwawancari, ringkasan jawaban, dan keterangan. Kemudian ada instrumen pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah suatu teknik dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan pencatatan sistematis. Terdapat 3 macam observasi, yaitu observasi partisipan. Contohnya untuk mengamati kehidupan mahasiswa, penyewa kamar, pengamat menjadi mahasiswa, dan penyewa kamar. Yang kedua ada observasi sistematik, yang ketiga ada observasi eksperimental.
Adapun kelemahan dan kelebihan dari observasi, yang pertama, kelebihan observasi yaitu observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadi suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga, ada observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. Yang keempat, observer tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati, kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Yang kelemahan observasinya, yaitu yang pertama, observer tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Yang kedua, apabila seseorang yang diamati sengaja merahasiakan kehidupannya, maka tidak dapat diketahui dengan observasi. Yang ketiga, ada apabila si objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat agar observer merasa senang. Yang keempat, observer banyak tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Nah, langkah-langkah menyusun lembar observasi, yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan, yang ketiga menyusun langkah-langkah, yang keempat menyusun kisi-kisi, yang kelima menyusun panduan observasi, yang keenam menyusun alat penilaian. Lalu berikutnya ada instrumen studi kasus atau case study. Studi kasus merupakan pemberian penilaian individu yang dipandang memiliki kesulitan dengan tujuan memberikan bantuan penyembuhan. Penyembuhan di sini maksudnya yang tadinya sulit, dengan studi kasus ini akan diberi penilaian yang dipandang memiliki kesulitan, lalu diberi Kemudian ada instrumen studi kasus. Studi kasus merupakan pemberian penilaian individu yang dipandang memiliki kesulitan dengan tujuan memberikan bantuan penyembuhan. Jadi penyembuhan di sini maksudnya ketika kita memberi penilaian ke individu yang dipandang memiliki kesulitan, lalu dengan studi kasus ini yang kita ingin kalau kesulitan itu dapat sembuh, maksudnya dapat sembuh, jadi dapat teratasi kesulitannya. Nah, kasus-kasus dipelajari secara mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, guru menjawab 3 pertanyaan inti dalam studi kasus, yaitu mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Yang kedua, ada apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan? Nah, instrumen studi kasus ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya yaitu suatu subjek dapat dipelajari secara mendalam dan menyeluruh. Dan kelemahannya yaitu sesuai dengan studi kasus, sifat studi kasus, bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif. Langkah-langkah menyusun studi kasus, yang pertama menemukan atau mengenali siswa sebagai kasus. Yang kedua, menetapkan jenis masalah yang dihadapi individu atau siswa. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bukti untuk meyakinkan kebenaran yang dihadapi individu atau siswa melalui analisis belajar. Analisis hasil belajar. Selanjutnya, mengamati perilakunya. Kemudian, bertanya pada kawan-kawan sekelasnya. Setelah itu, mencari faktor penyebabnya, lalu melakukan alternatif bantuan. Yang terakhir, mengamati perubahan perilaku individu atau siswa dan merencanakan langkah tindak lanjut berikutnya. Kemudian ada instrumen penugasan. Penugasan adalah suatu instrumen penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Terdapat beberapa macam penugasan, yaitu ada pekerjaan rumah, ada proyek. Contoh keterampilan yang dinilai dalam pelaksanaan suatu proyek ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap produksi, tahap laporan. Tahap persiapan yaitu kemampuan membuat perencanaan, merancang kegiatan, dan mengembangkan suatu ide. Yang kedua, tahap produksi, kemampuan memilih dan menggunakan bahan, peralatan, dan langkah-langkah kerja. Yang ketiga,
Tahap pelaporan, kemampuan melaporkan hasil pelaksanaan proyek, kendala yang dihadapi, kelengkapan dan keruntunan laporan. Nah, yang berikutnya ada instrumen pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Nah, kemudian ada analisis instrumen non-tes yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muntofar, NIM 0401519039 ya. Kami dari kelompok 4 melanjutkan materi dari pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan analisis instrumen non-tes ya. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas validitas instrumen non-tes, kemudian reliabilitas instrumen non-tes. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama dalam analisis validitas non-tes ya, gini. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Oke, kemudian instrumen non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruktif. Kemudian, teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas non-tes adalah menggunakan korelasi bivariat person atau sering kita sebut produk moment person ya, atau menggunakan dengan korelasi point per serial. Kalau di sini untuk menggunakan lebih cocoknya itu di bidang genda, kalau di serial ya. Jadi kita tidak bisa gunakan ini karena kita menguji non-tes biasanya dalam bentuk angket, kuesioner. Nah itu, jadi kita gunakan produk moment person. Oke, selanjutnya korelasi produk moment digunakan untuk analisis validitas non-tes dengan data kontinu dalam bentuk uraian atau skala ya. Oke. Nah, ini rumus korelasi produk momennya. Biasanya disimbolkan dengan RXY, itu N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y, kemudian dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat gitu. Oke, dimana RX-nya itu nanti koefisien korelasinya, kemudian N banyaknya subjek atau peserta didik yang diteliti atau respondennya ya. Kemudian sigma X-nya itu jumlah skor tiap butir, kalau sigma Y jumlah skor total, kalau sigma X kuadrat itu jumlah kuadrat skor butir soal, kalau sigma Y kuadrat jumlah kuadrat skor total. Oke. Nah, kemudian analisis reliabilitas non-tes. Di sini kalau reliabilitas itu menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen itu cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, ya. Nah, biasanya analisis reliabilitas non-tes dapat dengan menggunakan perhitungan Cronbach's-Alpha, ya. Nah, rumus Cronbach's-Alpha ini biasanya disimbolkan dengan R11, ya. Ini rumusnya K dibagi dengan K-1 dikalikan 1 dikurangi dengan sigma atau B kuadrat dikurangi sigma 1 kuadrat. Nah, R1 itu reliabilitas instrumennya, nilainya itu. K itu banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, butir angket itu. Ya, kalau sigma atau B kuadrat itu jumlah variansi ya. Ini variansi. Kemudian yang
atau satu ini variansi variansi total. Oke, langsung saja ke contoh-contoh apa itu instrumen non-test. Oke, nah di sini contoh dan analisa non-test. Biasanya gini, kalau angket atau non-test itu biasanya kita gunakan ini skala bertingkat atau rating scale ya. Nah, ini perbandingan skor dan skor 5, 4 sampai 8. Nah, kemudian biasanya kita menggunakan skala bertingkat. Misalkan di sini STS sangat tidak suka, kemudian tidak suka, ini biasa-biasa saja, ini suka, dan ini sangat suka. Ya. Bisa juga ada setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, setuju sekali gitu ya. Nah, biasanya ini dinamakan dengan rating scale. Oke, nah di sini misalkan ada contoh skala sikap ya. Nih, nanti bisa diisi setuju atau tidak setuju, sangat tidak setuju, nanti tergantung di peneliti tersebut dalam membuat ini skalanya. Oke, selanjutnya ada contoh format observasi. Ya, di sini ada identitas, kemudian tujuannya, objek penelitiannya apa, ada petunjuknya ya. Nah, ini tetap ada namanya rating scale. Nah, ini misalkan aspek yang diamati dalam penelitian. Pertama ada fase persiapan mental, terdiri dari beberapa butir penyataan. Kemudian ada phase advance organizer. Nah, ini juga terdapat berapa. Kemudian kemudian fase penguatan kognitif baru. Ada berapa. Kemudian pengamatan suasana kelas. Kemudian di sini pengamatnya di bukti tanda tangan gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian ini ada contoh wawancara. Ya, lembar wawancara. Berarti yang perlu disiapkan itu ada format kisi-kisi pedoman wawancara. Ya, ini dalam bentuk biasanya bentuknya seperti ini. Masalahnya apa? Tujuan, pertanyaan, bentuk pertanyaan. Nah, di sini misalkan ada pertanyaan. Bagaimana cara kamu menghitung luas dari gambar trapesium ini? Kemudian lanjut lagi, mengapa kamu menggunakan cara tersebut? Kemudian, dari mana kamu mengetahui cara tersebut? Nah, ini tinggal dikembangkan oleh peneliti sendiri. Gitu. Kemudian untuk format pedoman wawancara. Nah, ini yang kedua yang perlu disiapkan. Nah, ini misalkan aspek yang diwawancara apa, terus jawaban dari siswa itu bagaimana, terus keterangannya bagaimana gitu. Ini contoh wawancara. Next, selanjutnya ini contoh studi kasus. Ya. Misalkan ini aspeknya dinilai ada 1, 2, 3, 4, mulai dari pengetahuan, pemahaman, kecakapan, perhatian. Nah, skala yang dinilai tinggal dinilai, misalnya kurang gitu. Ini studi kasus. Nah, ini diisi ketika kasus tersebut terjadi gitu. Pada kolom-kolom tersebut tinggal dibubui ya. Nah. Oke, selanjutnya ada contoh pemeriksa dokumen. Ya, ini dokumentasi. Nah, beritanya seperti ini. Biasanya harus ada berita acara. Ya, ini. Akan ada pihak pertama, pihak kedua, apa yang disetujui gitu, apa yang telah dilakukan gitu. Oke, next. Nah, kalau di sini ini yang paling sering digunakan dalam penelitian, yaitu angket. Ya, di sini misalkan ini saya ambil contoh angket minat siswa terhadap pembelajaran. Nah, di bagian-bagian angket biasanya harus ada ini. Pertama, identitasnya pasti ya. Kemudian petunjuk pedoman pengisian angket tersebut, dan tidak lupa pasti nanti ada ini
rating scale-nya. Misalkan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, ini butir-butir angketnya, butir pertanyaannya. Kemudian di sini ada kolom untuk menilainya, menjawabnya ya. Misalkan saya ambil contoh 1. Guru benar-benar mengetahui bagaimana membuat kami menjadi antusias terhadap materi pelajaran. Nah, nanti siswa bisa mengisi di sini. Ada poin 1 sampai 5. Kalau sangat setuju berarti diisi 5, ragu-ragu 3, seperti itu. Dan selanjutnya sama. Ini ada 26. Oke, 26 butir pertanyaan yang harus diisi. Ini biasanya angket gitu. Nah, kemudian untuk mengetahuinya, apakah butir-butir ini valid atau tidak? Nah, makanya kita harus mengujinya, yaitu menggunakan item delete. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi udah jelaskan bahwa ada angket seperti itu, ada berapa butir? 20, sekitar 26 butir. Nah, sebelum kita laksanakan untuk penelitian, nah kita harus mengecek apakah butir-butir tersebut valid atau tidak. Nah, makanya kita menggunakan kita hitung menggunakan validitas non test ya. Nah, yang sudah kita bahas tadi yaitu menggunakan product moment ya. Oke, nanti kita akan contohkan bagaimana cara menghitungnya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, gini. Nah, kriteria penguji. Makin tinggi koefisien korelasi yang dimiliki, makin valid butir instrumen tersebut. Nah, secara umum jika koefisien korelasi sudah lebih besar dari 0,3, maka butir instrumen tersebut sudah dikategorikan valid. Nah, ini menurut Wairesma dan Church gitu. Tapi biasanya yang sering kita gunakan itu kita menghitung korelasinya ya. Ketika nilai persen korelasinya itu lebih dari R tabel, nah itu baru dikatakan valid. Oke, nanti kita praktekkan. Nah, ini contoh dengan menggunakan SPSS untuk menguji valid tidak butir instrumen tersebut. Oke, kita tutup dulu ini, kita praktekkan menggunakan SPSS. Pertama kita buka SPSS-nya dulu. Nah, di sini kemudian sebelum ini kita isikan di variable view ya. Kita akan menghitung yang sudah dicontohkan di makalah pertama, pembahas pertama dengan data berikut. Misalkan data angketnya seperti ini ya. Ini data angket hasil penelitian. Ada 9 butir soal, kemudian dengan 20 responden. Nah, dari 9 butir soal ini apakah 9 ini valid? Nah, kita hitung menggunakan SPSS. Oke, kita hitung dulu. Kita memberikan variabel name, yaitu tadi ada P1 sampai dengan P9. 1, P2, P3, nah, dan yang terakhir kita kasih variabel jumlah ya. Oke. Nah, di sini kita buat desimalnya 0 saja ya. Kita buat 0 semua. Oke. Kita buat 0. Nah, udah 0 semua, kemudian kita buka data view di sini. Nah, sudah terlihat ini banyaknya butir soal, ada 9, kemudian ini variabel jumlah. Kemudian kita tinggal kopikan data di sini. P1 sampai
jumlah, kita copy, kita paste di sini di SPSS-nya. Oke, ini mohon maaf, kita ulang. Jumlahnya belum masuk. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Kita ulangi lagi. Ada yang keliru. Oh ya, di sini. Kita copy semua. Kita paste di SPSS-nya. Nah, pas ya. Ada 9 jumlah, kemudian ini 20 responden. Nah, udah tinggal kita hitung. Untuk mencari validitasnya, kita gunakan analyze, ya. Kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kita blok semua, kita masukkan di sini, ya. Kan ini kita blok semua, kita masukkan di variabel. Kemudian jangan lupa dicentang person, ya. Total udah, kemudian tinggal di OK. Oke, ini bisa diperhatikan ya. Sudah keluar hasilnya, korelasinya dari P1 sampai P9. Nah, di sini kita lihat di variabel paling belakang, yaitu di jumlah. Di sini yang kita gunakan untuk menentukan kriterianya, apakah butir 1 itu valid, 2 valid atau tidak. Nah, kita lihat di sini, ya. Di sini ada, kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, bisa menentukan dengan nilai signifikansi, ya, nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi yang ini, yang tengah. Nah, ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti bisa dikatakan butir angka tersebut valid, ya. Itu kalau menggunakan signifikansi. Kemudian kalau kita menggunakan percent correlation, bisa diperhatikan di nilai ini, ya. Ketika di sini lebih dari R tabel, berarti R tabel 20, ya, dengan signifikansinya 5%, bisa kita cari di R tabel, ya. Nah, ketika lebih dari R tabel, berarti kita dikatakan valid. Nah, oke. Nah, ini diperoleh kalau butir yang pertama itu 0,790, kedua 0,610, dan seterusnya, ya, dapat kita lihat. Dan kita cari tadi R tabelnya, di R tabel ternyata ketemu dengan responden 20, derajat nilai signifikansinya 0,5, diperoleh R tabelnya 0,444. Jadi dapat dilihat berarti yang lebih dari 0,444 pertanyaan tersebut valid, ya. Bisa dilihat dari 19, oh ternyata di butir 9-nya itu tidak valid, ya. Kita sudah rekap di sini. Nah, ini hasil kita, hitungan kita, ya. Nah, contoh data yang tadi, signifikasinya di pertama ini, kemudian R hitungnya ini, R tabel ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 1 sampai 8 itu valid, sedangkan nomor 9 tidak valid. Oke. Ya. Nah, ini untuk menemukan valid tidaknya butir pertanyaan dari sebuah angket, gitu. Oke, selanjutnya, nah, tindak lanjut untuk soal yang tidak valid. Nah, kalau ada butir soal yang tidak valid, kita ganti butir pertanyaan tersebut, ya. Kemudian dicoba lagi. Nah, dan selanjutnya ketika sudah valid, baru bisa kita gunakan untuk penelitian, gitu. Oke. Nah, selanjutnya
reliabilitas instrumen non-test. Nah, reliabilitas instrumen dibantu dengan program SPSS. Adapun langkahnya ini, oke, di analyze, kemudian scale, kemudian variabel karena juga. Nah, ini lebih jelasnya kita praktekkan saja. Oke ya, kita praktekkan di SPSS. Oke, untuk selanjutnya kita hitung melalui SPSS untuk mencari reliabilitasnya. Ya, datanya masih sama. Nah, untuk menghitung reliabilitas kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Ya. Nah, dari sini kita masukkan dari P1 sampai dengan P8. Karena tadi P9 tidak valid ya, dan jumlah tidak diikutkan. Kemudian statistiknya kita centang yang scale if item deleted, kemudian continue. Kemudian di sini pastikan alpha, karena kita mau mencari nilai ground batch alpanya. Kemudian tinggal di OK. Nah, di sini keluar hasilnya. Nah, yang kita gunakan yang mana? Ya, kita gunakan reliability statistik. Ya, ini nilai ground batch alpanya yang kita gunakan untuk menentukan reliable atau tidaknya. Gitu. Nah, di sini diperoleh nilai ground batch alpanya itu 0,814. Ya. Nah, dan jika menurut teori itu dikatakan reliable ketika nilai ground batch alpanya itu lebih dari 0,7. Oke, berarti untuk angket yang ini berarti termasuk angket yang reliable. Oke, gitu ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini untuk interpretasi datanya. Nah, kriteria R hitungnya itu ini bukan R hitung ya, mohon maaf, harusnya nilai ground batch alpanya itu harus lebih dari 0,7, maka angket dikatakan reliable. Nah, sesuai hasil dari output SPSS diperoleh bahwa ground batch alpanya itu 0,814 ya, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa angket dapat dikatakan reliable gitu. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok saya, kelompok 4 yang membahas pengembangan instrumen non-test. Jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.